di financial service itu kan sangat rigid. Dengan adanya e-commerce, transaksi ekonomi itu sudah terdigitalisasi. Let us facilitate them, because we know digital kan udah menjadi keniscayaan. Betul. If you want to become the digital champion, you have to master the analog. Oke, selamat pagi leaders. Pagi ini ketemu dengan saya. Kita akan bicara tentang banyak hal, terutama dalam digital. Kali ini saya akan bawa salah satu teman saya. Saya bisa bilang begitu karena kita kenal sudah cukup lama, ya. Beliau ini adalah salah satu leaders dalam dunia digital finansial. Saya tahu journey Pak Joseph, saya biasanya manggilnya Pak Jo, ya. Berada dalam dunia digital berapa lama ya Pak Jo? Mungkin sejak tahun 2000. Sudah tahun 2000 ya. It's been almost 23 years ya, 22 years ya. Macam-macam pasti experience-nya ya Pak Jo ya. Pasti Pak Joseph Lomban Gaul, beliau nama lengkapnya. Pengalamannya udah malang melintang di dunia digital finance gitu ya. Baik dari awal creating something ya Pak Jo, sampai dengan today, bagaimana beliau masih involved dalam dunia ini. Mungkin kita langsung aja ya Pak Jo ya. Siap. Joseph Lomban Gaul. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak Jo, apa nih yang selama ini kan 22 tahun itu kan is not a short year ya. Itu quite long. Apa nih yang bisa diceritakan tentang 22 tahun dalam dunia digital finance? Oke. Thank you Arifa, thank you udah diundang, thank you leaders, semoga sharingnya kita ini bisa bermanfaat ya. Nah, perjalanan mulai, jadi interest saya masuk ke digital finance itu pada saat dulu 98 saya itu product manager di Excel, ya. Sama kita satu organisasi. Ya. Lalu di situ sebagai product manager tentunya di challenge terus-menerus untuk menghasilkan produk program inovasi yang memberikan diferensiasi lah ya kepada apalagi pada saat itu Excel kan datang sebagai pemain terakhir. Ya, walaupun setelahnya muncul lagi setelah ada IM3 waktu itu. Tapi apa nih yang terakhir? Nah, pada saat itu terjadi krisis perbankan kan, di mana terjadi rush kemana-mana. Terus di situ saya baru mulai melihat kalau istilah orang sekarang kan pain point. Industri ini punya pain point dengan rush itu. Setiap ATM antri, nggak peduli ATM bank mana gitu kan. Bahkan bank-bank besar pada saat itu yang namanya besar justru yang paling sering di rush kan. Betul, gitu kan. Nggak pernah ada yang kurang. Nah, di situ saya mulai berpikir nih, ini ada isu nih, ada apa gitu kan. Nah, terus being a telco people kan gitu, kita juga bekerja sama bank. Pada saat itu Bank Bali masih ada. Kita sangat intens gitu kan. Nah, muncullah ide bahwa actually transaksi yang dilakukan orang di sana itu bukan rushing, dia cuma mau ngecek duit gua masih ada nggak sih gitu. Jadi katanya pada saat itu laporan ya, itu 60% 70% itu balance inquiry, ngantri di bank cuma ngecek duit gue masih ada ya, duit gue masih ada. Karena rush waktu itu ya. Karena kan ketidakpercayaan isu itu. Nah, muncullah kalau gitu ini sebenarnya bisa kita satuin. Nah, cuman pada saat itu kan belum ada tuh yang mobile internet is still masih on the very early stage. Ya, masih bicaranya WAP dulu kan, wireless access protocol. Betul. Terus belum ada tuh 3G, 2.5G aja masih belum lah itu masih dalam proses gitu. Nah, saya ngulik karena backgroundnya juga teknologi. Saya bilang ini
SMS sebenarnya gimana ya gitu kan. SMS selalu ada SIM card gitu. SIM card itu kan sebenarnya produk security, karena di dalam itu kan proprietary ya. Jadi telco ya. Telco very controlled gitu kan. Di dalamnya itu diinjek yang namanya IMSI, MSSID, dan pokoknya banyak lah ya untuk melakukan autentikasi. Nah, I'm thinking banking butuh itu, telco punya itu ya. Cuman mereka nggak bicara dalam language yang sama aja. Betul. Banking waktu itu masih basisnya kan IP ya, Internet Protocol, sementara kita GSM protokol yang berbicara. Nah, ngulik lah gitu, ada nggak gitu. Jadi semacam, kalau dibilang gampangnya, converter lah ya. Jadi bagaimana SMS protokol dari GSM ini itu bisa bicara sama protokol di banking. So that was the idea. Idenya dari situ, lalu saya ngulik biasa. Memang orangnya nggak ngulik kan gitu. Saya kulik, terus what will be the use case? Use case-nya adalah kita pindahin aja semua menu di ATM ke dalam SIM card. Yang nggak mungkin cuman cash withdrawal kan gitu. Tapi semua transaksi yang ada di situ yang tidak melibatkan withdrawal withdrawal itu harusnya bisa gitu. Ya udah, mulai dari situ bikin bisnis segala macam, terus keluarlah ide itu, terus memberanikan diri ngomong sama direktur. Waktu itu direkturnya kita kenal, the famous chief RA. Tanya, Jo, lu yakin ini lagi krisis loh, tapi ini udah burning passion gitu kan. Ya udahlah kalau gitu, ya kamu keluar aja, tapi bilang boleh nggak saya propose balik, give me some times I will propose. Nah itu ceritanya. Gitulah. Jadi mulai dari situ, dari passion ya, dari passion. Dari passion yang melihat pain point tadi ya. Ada pain point. Ada pain point. Nah terus baru karena itu juga saya mulai ngulik kan gitu ya, statistik marketnya, orang produk kan marketing juga ya, kita tahu data makro. Waktu itu banking penetration di Indonesia itu cuman levelnya 30-an%. Nah at the same time kita kan yang memperkenalkan seluler ya, prabayar segala macam, itu penetrasinya udah cepet banget, walaupun belum seperti sekarang ya gitu. Saya bilang ini ada gap nih, kenapa orang-orang ini nggak bisa dilayanin gitu kan. Oh ternyata karena perbankan untuk mereka buka cabang segala investasinya kemahalan, sehingga cost to serve-nya nggak masuk, jadi ada gap. Di situ muncul ide, seharusnya di mana ada coverage telco, the bank doesn't have to have the branch kan gitu. Karena apa? Karena dengan prabayar behaviornya itu sama seperti mereka nabung kan, taruh duit di warung untuk top up, tapi duitnya warung itu nanti masuknya ke telco gitu. Betul. Nah ini kan kita tinggal redirect ke bank gitu. That was the idea. Saya pikir jadi marketnya itu lukratif banget karena potensinya besar, terus solusinya ini ada gitu. Nah itu yang membuat saya makin yakin lah. Berarti itu starting point lah ya. Kita bisa bilang sebagai starting point ya. Betul. Dari pain point tadi terus ngelihat bahwa ada something yang bisa dibuild. Ya, ada something yang bisa di-build. Tadilah menarik dari kata-katanya, di mana ada seluler harusnya bank is no issue. Yes, ya. Betul. Akhirnya itu kan journey awal ya, Pak Jo ya. Betul. Journey awal situ, terus yang saya tahu bangun a lot of things in digital world. Ada yang finansial juga, ada yang bukan finansial ya. Ada yang bukan finansial. Tapi kalau kita lihat dari angle journey Pak Jo nih, ya dari passion awal tadi dan until today still sitting on digital financial world. Yes. masih setia ya. It's dengan passion. It's a passion ya leaders ya. Mungkin satu yang saya learning from Pak Jo ya. From your passion itu bisa menjadi something yang even not only for yourself ya. Betul. Jadi
saya bicara soal passion dulu kan menggebu-gebunya dari situ. Saya pikir passion itu kan dari dalam ya. Tapi ternyata benar banget kata Arifa tadi, matchingnya sama compassion. Compassion itu kan adalah sama desire juga, because we are very empathetic. Kita punya empati yang besar gitu ya. Gue mesti selesaiin problemnya mereka gitu kan. Nah, that's a compassion. Karena apa ya? Di situ kan ada ketidakadilan kan. Ini ekonomi kita ini didrive oleh orang-orang UMKM ini gitu. But they're the underserved, ya. They're the unbanked. Mereka nggak punya akses. Padahal ekonomi kita 63% katanya dikontribusikan oleh mereka gitu. So that was the compassion side-nya. Jadi kita harus gabungkan antara passion sama compassion. Menariknya gini Pak Jo, itu kan menggabungkan passion dengan compassion itu kan esensinya siapa? Esensinya human kan? Yes. Whatever kita bicara A to Z, product, value proposition, point of view, it is still human. Yes. Esensinya adalah still human. Betul. Gimana Pak Jo ngelihat dunia digital ecosystem in financial? Itu sebetulnya bisa fit in dengan humannya itself gitu ya. Betul. Dari sisi produk, dari sisi kalau kita bicara tahun 98 compare to now, upcoming 2023, people change, people change, ecosystem change, behavior change gitu ya. How do you see itu gitu dari yang journey tahun 98 until today, which is ada dalam dunia itu, terus si pemain finansial digital ini gimana sih memandangnya with the change of people, change behavior atau gimana maksudnya? Menurut Pak Jo gimana? Jadi ya biasa, ini kan selalu terjadi. Change is something inevitable. Tapi at the same time, human nature itu is trying to fight against change. Karena kan kita itu maunya comfort zone kan. Yang kita udah establish ya dijaga lah gitu kan. Nah, saya ngelihatnya dalam ekosistem kita masih sama ya. Terutama di digital financial ya. Kenapa? Karena di financial service itu kan sangat rigid, sangat controlled by compliance. Compliance. We say compliance for the sake of katanya proteksi, tapi at the same time kalau kita mau jujur kan yang men-set compliance standard segala macam itu kan kelompok elit kan. Elitis apakah itu negara, central bank gitu kan, itu ya kalau kita mau belajar dari sejarah kan munculnya mereka itu kan institusi-institusi ini kan dibentuk oleh kelompok elit yang mau bersepakat untuk kita harus kontrol ya. Nah itu tapi at the same time digital yang non financial itu seperti social media segala macam itu merevolusi behavior manusia kan. Jadi terjadi yang namanya yang paling gampang adalah demokratisasi. People sekarang jadi lebih kritis karena informasi, knowledge dia bisa dapat kan, terus mereka bisa berdiskusi. Makanya muncullah gerakan-gerakan sebenarnya. Kalau di software dulu kan gerakannya open source. Open source itu kan sebenarnya gerakan orang-orang yang udah rebel terhadap kenapa mesti harus license yang punya license ini. Betul. Akhirnya mereka mendevelop lah sebuah kelompok. Ya udah kita bikin open source. Nah, tanpa sengaja, tanpa sadar, kelompok-kelompok ini kan makin kuat ya, makin kuat, makin besar. Betul. Akhirnya terjadi dua antara open source sama yang proprietary kan. Ini akhirnya yang proprietary ikut ke open source sekarang gitu. Tapi perjalanannya mungkin 3-4 dekade kan gitu. Nah, di financial service juga gitu. Kalau kita lihat sekarang dengan adanya blockchain, itu kan sebenarnya desentralisasi. Tesisnya gini, mereka nggak percaya, why do I trust this authority yang menurut anak-anak tech yang rebel ini, gitu. Why do we trust this? Padahal kita juga nggak bisa audit accountability-nya mereka, their decision segala macam. Why do we
leave it on them, kan gitu. Mereka bikinlah dengan teknologi blockchain didesentralisasi, jadi truly decentralized gitu kan. Nah, ledgernya itu disebar pokoknya, tapi ini udah jalan. Nah, formulasinya dari situ mereka bikin macam-macam. Memang dalam prosesnya pastilah ya kan ada yang bikin. At the end of the day kan semua manusia economical creature kan gitu. Kalau nggak kita sebutnya economic animal ya gitu kan. Ada apa namanya? Wah, gue ingin menguasai. Muncullah cryptocurrency, muncullah macam-macam yang ya itu ada kelompok-kelompoknya. Nah, jadi kalau saya melihatnya sekarang ya sudah, ini akan terjadi mana yang at the end of the day yang apa ya, adoptionnya paling besar. Menarik Pak Jo. Yang adoptionnya paling besar itulah yang akan menang kan gitu. Adoption itu sebenarnya salah satu yang bagaimana kita mengatakan bahwa adoption gini, bahasa sederhananya hanya gini, apa sih kuncinya untuk bisa jadi good adopter gitu ya? Intinya gini, Pak Jo kan ada di berbagai macam bentuk digital finansial ya. As a product there are many, gitu ya. Tapi at the end kan diuji oleh user ya. Betul. Ya. Betul. Bagaimana sih sebuah produk, sebuah solution, whatever it call ya, bisa easy to adapt, gitu ya, bisa diterima, bisa sustain, gitu ya. Itu kalau dari pengalaman selama ini, what do you think? Jadi satu ya, yang kita harus ingat bahwa financial service itu kan bukan a main product. Dia adalah a supporting service toward the economical transaction. I see. Ya, jadi atau kita sebutnya a means to an end, gitu kan. Kenapa sih kita butuh pembayaran? Karena kita ada transaksi jual beli. Gue mau beli barang lu, terus ini, nah muncullah uang. Uang itu kan sebenarnya pengganti barter, gitu. Jadi selalu seperti itu. Financial service juga gitu kan. Kenapa ada financial service ini gitu ya? Yang apalagi yang sifatnya transaction. Ya. Transaction itu kan kita jika terjadi ekonomi, transaksi ekonomi, baru kita bisa masuk. Nah, sekarang dengan adanya e-commerce, transaksi ekonomi itu sudah terdigitalisasi. Nah, tapi kan financial service dengan kerigidan dari regulasinya segala macam, mereka adoptionnya terhadap ini gimana nih? Dibikinlah payment gateway segala macam. Apakah itu bisa? Yes, in the beginning orang accept gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa manusia kan nggak pernah puas. Jadi demand dari service levelnya segala macam itu nggak happy dengan transaksi yang cuman itu aja nggak seamless gitu kan. Jadi dia pengen bisa cepat, tapi dia juga pengen aman gitu kan. Ya tepat gitu, cepat, tepat dan aman gitu. Nah inilah muncul fintech segala macam untuk memasukkan, karena misalnya transaksi. Kemudian pada saat transaksi, gimana supaya transaksinya lancar dari sisi penjual sama pembeli. Betul. Berarti kan ada yang menjamin antara penjual dan pembeli bahwa saya udah sahkan, ini udah terbayar, kamu nanti terima dari saya kan, they need that. Betul. Terus kemudian, wah ternyata yang ini mau beli, cuman dia cashnya lagi nggak ada, cuman bukan dia nggak mampu gitu kan. Muncullah yang namanya P2P, munculnya BNPL gitu. Nah, jadi ngikutin dari perkembangan transaksi ekonominya. Jadi financial service itu harus jeli ngelihat ini tren transaksi ekonomi seperti apa. Ya, apakah nanti orang misalnya sekarang social commerce, kalau di US itu kalau untuk money movement ya, pemindahan uang, kirim uang kan Venmo terkenal sekali. Kenapa? Karena begitu rigidnya dan mahalnya perbankan. Kalau kita transfer antar bank di sana itu bisa it cost you like $30, it doesn't make sense kan gitu. Terus udah susah harus datang ke bank. Betul. Nah, karena memang banknya rigid gitu kan. Nah, jadi
ya ini disruption ini memang membutuhkan inovator yang memang care terhadap human gitu kan. Oke, baik leaders. Tadi di season yang sebelumnya kita bicara banyak soal part of experience dari Pak Jo ya, experience, view gitu ya, passion and how to relate from your past experience until what you've been doing until today gitu ya, digital financial world gitu ya. Satu yang menarik dari diskusi tadi adalah bicara soal adoption. Kita bicara soal adoption tuh esensinya adalah people ya. Karena yang bisa beradaptasi itu adalah people, gitu ya. Dan bagaimana sebuah industri finansial itu bisa menjadi bagian dari ekosistem yang sustain, gitu ya. Sekarang berapa banyak sih Pak Jo yang kita tahu lah ya, financial institution yang 2 tahun, 3 tahun hilang, gitu ya. setahun hype, gitu ya, terus kemudian hilang. Kalau dari kacamatanya seorang Pak Jo untuk membuat sebuah institusi itu finansial khususnya ya, dia sustain itu, what is the clue ya, what is hal apa yang harus dia fokuskan gitu? Oke, untuk financial service institution ya, terutama going digital, yang pasti ini kan kita ini sama-sama backgroundnya dari teknologi information technology. Kita kan itu sifatnya stack. Layer paling bawah fondasinya harus kuat dong. Pada saat mau masuk ke lending, misalnya lending business, ya kan dia harus bicara soal di situ ada risk management, ya kan di situ ada funding untuk mendapatkan cost of fund yang murah, gitu kan. Lalu dia memberikan loan untuk mendapatkan interest income. 3 basic itu kan harus dijaga kalau mau masuk ke sana. Nah, intinya ya dia harus di situ nggak ada yang berubah kok. How do you get ini? Yang berubah adalah pemrosesannya kan. Di situ kan ada yang namanya risk management, risk control. Gitu. When you lend somebody your money, you need to make sure that orang ini punya capability, punya capacity untuk repayment kembali kan. Karakternya bisa benar. Nah, digitalisasinya itu kan terjadi pada saat proses itu dulu, underwrite orang ini. Makanya sekarang keluarlah scoring system sekarang yang berbasis bukan data points tradisional lagi, tapi data-data yang bisa mendapatkan behavior orang ini sehingga orang ini most likely orang ini akan bayar. Gitu kan? Kan kira-kira gitu. Nah dari situ kemudian harus dipikirin lagi kan gitu. Oke, once ini saya udah approve, how do I disburse the money? Apakah dia punya bank account? Jangan-jangan dia layak kredit tapi nggak punya bank account kan? So, itu PR itu PR. Solve that problem gitu. Jadi memang kita harus diligent kan. Diligent, oke, berarti disbursementnya ke sini. Terus how do I have the visibility supaya begitu dia terima duit, dia nggak side streaming istilahnya. Itu kan resiko juga kan. Dia terima duit, terus harusnya peruntukan kreditnya untuk modal kerja, ternyata dia beli motor, nikah lagi gitu kan. Nah, itu harus dipikirin. Yang ketiga, once dia menggunakannya itu, kita gimana memfasilitasi dia untuk repayment. Ya, jadi cicilannya. Kalau dia cicilannya aja harus naik motor 10 km segala macam untuk bayar cicilan itu kan nggak make sense buat dia itu. Nah, ini jadi basically design the process, the journey based on this ini. Makanya kembali lagi human centric kan. If you want to target this UMKM, yang kita harus tahu apa sih behaviornya dia, apa pain pointnya, because we need to help them, ya kan, grow their business sehingga mereka menjadi borrower yang baik, kan gitu. Nah, untuk itu kita bikin fasilitas. So sustainability itu menurut saya it's how much you understand, ya, your target segment, somebody that you want to address. Because once you help them untuk digital financial service, most likely mereka kan grow with you. I see. Ya kan? Menarik ya? Ya. Menarik, grow with you. Yeah. Grow with you itu berarti juga beranjak dari tadi ya, bagaimana delivery prosesnya itu you understand the process itself. Exactly.
Jadi ya turunlah ngobrol sama mereka, knowing kalau misalnya kan saya kan Arifa tahu dulu, saya sangat suka ke bawah, ya, talk to the real people, gitu kan, nggak talk in the boardroom, karena boardroom kadang-kadang kita perlu melakukan analisa berbasis data, tapi data is just one insights, gitu kan. Insights yang lain itu yang qualitative, insights yang culture segala macam. So kita mendapatkan why-nya. Kenapa sih dia nggak mau bayar? Is it because of mereka punya moral hazard, atau ternyata bayar itu, membayar cicilan itu proses yang painful buat mereka. Then you have to address that, kan gitu. Contohnya gini, pedagang di Indonesia rata-rata self-employed. Ya. Untuk dia mesti ke bank, dia mesti tutup warungnya, ya kan, parkir, ngantri segala macam hanya untuk bayar. So how do you solve that? Gitu kan. Nah, apakah misalnya dia suruh bayar ke branches banking sebelah itu bisa, tapi itu pun mungkin masih jadi issue. Why don't you innovate something like, kita bikin ada troops yang cash in cash out pick up, gitu kan. Jadi kayak driver ojol gitu, ya, kita tinggal panggil, gue ada uang di laci nih, gitu kan. Terus tinggal ambil, terus ya udah otomatis. Nah, ini kan juga harus dipikirin solusinya seperti itu apa. Bagiannya deliverable. Betul. Nah, ini sendiri inovasi-inovasi itu banyak. Jadi karena kita dari yang very underserved, ya, justru enak kan sebenarnya. Betul. Jadi kita dari greenfield. Dari greenfield. Significantly different experience kan. Betul. Different experience. Kita bicara sustainability, kita bicara different experience, kita bicara adoption. Kita bicara kekinian nih ya, yang katanya sekarang adalah generasi strawberry lah, ada whatever lah ya, gitu ya. Tapi benar tadi, digital finansial, it's whatever stated ya, finansial itu kan sebetulnya ada baseline-nya, gitu ya. Baseline itu selalu ada, ya, baseline itu selalu ada. Tapi untuk sebuah sustainability itu kan ada trade-off yang harus jadi atensi pemain. Betul. How to deliver the process dari people yang ada di situ itself, ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kalau kita bicara digital, teman-teman, kita bicara talent, gitu ya. Yang as my understanding kita quite lack of talents, ya. Talents in digital segment lah, in financial or others, ya. Kalau dari kacamatanya Pak Jo, what we can do about that? Saya punya perspektif menarik tentang itu. Jadi kalau talent digitalnya sendiri yang bicara soal, kan gini, digital itu is a derivative product, ya. Kan yang kita digitalkan adalah proses-proses yang analog, sebenarnya, which is proses-proses itu nggak akan pernah berubah jadi digital. Let's say delivery of goods, tapi pemrosesan datanya yang jadi digital sehingga jadi cepat, ya kan? Sehingga end user itu bisa langsung order, dia bisa lihat transparansi ada di mana gitu, dia bisa trace kan, where is my product, along the process journey-nya, ya, gitu. Nah, itu yang anak-anak ini karena mereka kan datang dari digital native, ya. Beda sama zamannya. Ya kan? Sehingga mereka berpikirnya dari atas ke bawah. Gue dari sisi end user pengennya ngeliat gini. Nah, somehow mereka itu nggak apa-apa, let them be creative because we can't be as creative as them. Betul. Ya. Karena kita datang dari analog. Akuin aja. Iya kan? That's the fact. Nah, that's the fact. Tapi yang mereka nggak punya, di sini kan proses-proses analog ini ada insight-insight yang sifatnya resiko lah segalanya, yang hanya bisa kita dapatkan secara tacit knowledge karena kita experience. So only time can buy that knowledge. Mereka nggak punya itu. Nah, kalau saya ngelihatnya gini, instead of kita bilang mereka kita labeling generasi strawberry lah gitu, ya.
what I love to do adalah yuk kita kolaborasi. So kan kita menjadi platform buat mereka. Let them be agile, ya. I see. Let them be creative karena kreativitasnya. Jangan kita matikan. Wah, kamu tapi nggak ngerti. Gitu. Oke, kita mitigate kreativitas mereka yang menurut kita ini they know the demand, kan. Cuman kita mitigasi lah gimana supaya itu resiko-resiko itu tidak terjadi. So we should be the supporting platform untuk mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka kan juga akan gain yang namanya insights yang tadi, wisdom segala macam. Ya, kita kan juga dulu seperti mereka sok tahu gitu kan. Kita waktu pertama merasa paling tahu, gue lulus dari kuliah ini teori begitu, ini mentok semua kan gitu. Ya jadi kita harus menyadari itu aja. Tapi kembali lagi tadi ya, saya tertarik sama you're right. Kita beda coming from. Kita coming from analog udah dari digital ya. Betul. Tapi memang penyebutan sebagai we are as a platform itu mungkin salah satu ya yang bisa how to integrate this ya. Yes. Jadi bukannya disintegrate tapi justru integrating. Jadi kalau menurut saya kita let us facilitate them. I see. Because we know digital kan udah menjadi keniscayaan. Betul. Kita nggak bisa keep up lah sama mereka. Betul. Contohnya gini, how creative they are. Who could imagine ya TikTok itu bisa jadi platform untuk jualan. Anak-anak berbisnis loh. Dengan TikTok dia jualan, dia buka toko online 24 jam. Betul. It's because they're creative. Iya. Ya, karena mereka nggak seperti kita tuh. Terlalu banyak pertimbangannya, akhirnya analisis paralisis kan. Nah, mereka coba aja dulu. Coba aja nanti impactnya gimana ya. Kan gitu. Nah, benar. Kalau menurut saya attitude kita sebagai fasilitator, makanya coaching is menurut saya yang dibutuhkan. Coaching itu kan kita nggak mentoring ya. Betul. Kita nanya, lu mau kemana? Kita menggali. Kita menggali, terus kita kasih dia refleksi, kita empower dia untuk itu. Betul. Kita nggak perlu jadi sok tahu jadi dosen. harus begini, nggak didengerin kita. Let them do. Kita cuma kita reflecting questions ke mereka kan untuk men-challenge mereka supaya mereka lebih analitik, lebih mindful gitu aja kan. Menarik, saya lagi terkulik dengan kata-kata platform ya, Pak Jo ya. Platform itu kan sebetulnya apalah kita bilangnya sesuatu proses yang it seems centralized, but it's not necessarily centralized. Yes. Ya. Kalau kita bicara kayak sekarang dunia telco lah, dulu kan zaman kita kan bicara soal switching centralized gitu ya. Tapi sekarang orang bicara soal edge. Tidak lagi decentralized tapi di decentralized gitu ya. Ekosistem kita sudah begitu sekarang. Ya. Digital is prasarana lah ya. Is a tools gitu ya. Tapi dengan yang kita dulu centralized, kemudian decentralized ya, yang di-equip dengan digitalisasi gitu ya. Itu kan kita juga bicara soal kompetisi ya. Ya, sekarang kan orang jadi apalagi open source tadi ya. Dengan open source bisa bikin sesuatu gitu ya. Saya nggak tahu nih sekarang datanya di OJK ada berapa pemain digital finansial. Banyak, saya nggak ngambil datanya. Banyak ya, saking banyak. Walaupun udah mulai di moratorium. Udah mulai, betul. Sudah mulai di moratorium, sudah mulai bersih-bersih gitu ya. Melihatnya dunia persaingan dalam hal digital finansial itu. Nah, saya tertarik nih kata-kata persaingan. Jadi gini. Competition itu kan di-drive oleh fear. Betul. Fear of missing out. Yes. Ya. Kenapa kita punya fear? Ya karena kita nggak tahu. Kita terlalu banyak uncertainty. Betul. Sehingga kan yang kayak tadi nature-nya kita we want to to sustain to survive what we have kan gitu. Our comfort zone ini nggak boleh digoyang-goyang nih kan gitu. Tapi itu human nature, so competitive. Justru dengan desentralisasi itu terjadi kenapa sih? Karena dengan digital tadi kan, pindah
kita terpisah-pisah, but we're connected. Jadi kita tahu walaupun kita di sana gitu ya. Misalnya antara platform Google sama Facebook, mereka kan sebenarnya in a way competition, but they realize they're interconnected, ya kan? Jadi ada a certain data exchange yang nggak bisa. Jadi Facebook akan tahu apa yang terjadi di Google, Google akan tahu apa yang terjadi di Facebook, dan itu dengan multi points. Ya. Nah, jadi balik lagi ke manusianya, kita harus elevate kan. Kita nggak boleh jadi kompetitif atau berkompetisinya udah di level yang berbeda gitu kan. Berkolaborasi karena kita tahu kita nggak bisa sendiri gitu, makanya muncul istilah we have to live in a healthy ecosystem. Sebagai ekosistem kita harus harmonious gitu kan. Tapi kita berkompetisi dari sisi inovasi. What will be next? What will be next? Yang akan dibutuhkan oleh, karena usernya Facebook juga usernya Google usernya Gojek juga usernya Grab, usernya bank adalah usernya kan kayak gitu. So it's the reality gitu kan. Jadi inevitable jadinya pada saat itu ya. Kan? Jadi kolaborasi menjadi inevitable if you want to sustain. If you want to sustain. Nah, cuman kan to collab itu you have to be, you cannot be an insecure person. Oke, menarik nih. Ya dong. Benar. Kita harus content dulu kan, it's okay gitu. Kita bicara sama yang traditionally dianggap competitor, but actually we should be collaborator gitu kan. Lihat dengan dia. Tapi kan untuk itu harus punya mindset yang sama. Tapi kalau udah ngelihatnya, oh dia mau nyari apa nih dari gua? Ini kompetitor gua nih. Kompetitor gua. Itu kan sebenarnya didrive oleh ketidaktahuan kan. Ya sama aja kayak fundamentalisme, fanatisme itu kan karena tidak mau mengenali yang lain kan gitu. Nah, the same thing di bisnis juga gitu. Jadi merasa gua harus yang terkuat, gua harus yang begini gitu. Menariknya begini Pak Job, kalau kita bicara soal ekosistem digital finansial yang kekinian dalam arti begini, katanya if you want to sustain, be the most influence and be the biggest. Yang lain matikan aja. Itu correlationnya tadi, kolaborasi gitu ya. Dengan yang itu gimana nih? What do you think? Gini, makanya pada akhirnya kan kita ini kan Homo sapiens ya. Benar. Ya kan, bahwa ada desire atau insting untuk menjadi yang terbesar, menjadi yang penguasa, itu nggak bisa kita pungkiri lah gitu kan. Cuman cara menujunya ke sana sudah tidak lagi seperti yang tradisional yang dulu gitu kan. Bahwa pada akhirnya ini akan menjadi sebuah kan gini, kelompok elit yang ingin menguasai sebuah society itu pasti akan ada. Itu nggak bisa kita hindari kan gitu. Nah, tinggal kita dengan demokratisasinya terjadinya nih balance nggak gitu. Kan bahaya juga kan kalau itu. Makanya munculnya kayak blockchain, yang cryptocurrency segala macam. Buat saya itu it's a good check and balance gitu kan. Jadi kalau nggak kan kita kayak ya udah gua nurut aja, memang dunianya begini, akan ada dikuasai sama kelompok elit. Misalnya the Fed harus bilang begini, kita seluruh dunia ngikutin gitu kan. Ya itu kan sekarang pertarungan itu akan terus menerus gitu kan. Apa memang sudah it's about time ya. It's about time. Cryptocurrency, blockchain itu kan berapa tahun yang lalu? 5 tahun lalu mungkin ya? 5-6 tahun yang lalu ya? Sebenarnya mulainya udah tahun lebih lama ya? Udah lebih lama, cuman kan hype-nya ya? Adoption-nya. Ini kita aja sekarang masih berpikir nih, saya naruh di kripto apa naruh di bank gitu. Baik leaders, pembicaraan kita sudah semakin hangat ya Pak Jo ya. Sudah semakin hangat, banyak insight, banyak ide gitu ya. Mungkin nanti saya juga akan minta Pak Jo, what is your dream?
ya, yang udah menyemplung di dunia yang sekian puluh tahun ini ya, dunia digital finance ya. Tapi tadi kita bicara soal somehow akan ada balance ya, somehow akan ada balance dalam ekosistem dunia digital finansial kita. Dengan yang tadi centralized menjadi decentralized gitu ya. Terus kemudian bahkan ada open source gitu dari si rebel-rebel yang dalam ekosistem ini gitu ya, bahwa kenapa harus sama lu gitu ya. Dari semua journey itu tadi Pak Jo, kalau kita coba mengkaitkan, menjahit satu use case dengan use case yang lain, terus kemudian kita melihat people behavior kembali lagi ya, yang sekarang you like it or not, siapa sih yang nggak pakai banking? Siapa sih yang nggak pakai internet banking sekarang? Ya, terutama dalam dunia bisnis ya. Kalau kita ngelihat semua itu dan kemudian dengan adanya kompetisi, cooperation atau kompetisi whatever it called ya, dengan sekian banyaknya pemain gitu ya, dengan government mencoba meregulate misalnya ya. Dari semua ekosistem ini sebetulnya kalau dari seorang Pak Jo gitu ya, melihat ekosistem yang ada, actually what is your dream lah, kita bicaranya dream ya. What is your dream sebetulnya sebagai orang yang ada di dalam dunia itu gitu ya? How? My dream sebenarnya, especially for Indonesia ya, kita itu kan secara kebetulan secara finansial saja itu kan masih di belakang, ya kan. Terus kemudian kita diserbu sama digital, jadi digitalnya lebih maju daripada finansial. Bahkan digital penetration lebih tinggi daripada financial inclusion. Nah itu kita harus akuin. Nah mimpi saya cuma satu, yaitu sebenarnya karena saya sangat percaya digital ini kan mendemokratisasi. Jadi transformasi kita itu harus dengan ekonominya tertransform menjadi digital, automatically ya itu semua financial service institution termasuk mulai dari regulator itu akan catch up ke sana. Ya, karena apa? Karena at the end of the day yang menentukan user kok, masyarakat. Preferensinya di mereka. Makanya apalagi digital itu digital kan memberdayakan, membuat mereka lebih pintar, lebih demanding, kan kita di negara demokrasi. Institusi-institusi regulator itu kan sebenarnya ditunjuk oleh masyarakat, oleh orang rakyat, juga ya, kan? ada human juga. Jadi kalau rakyatnya mulai ngerasa itu nggak sesuai dengan kebutuhan mereka dan collectively itu mereka bisa punya power untuk memaksa ini, gitu kan. Ya, jadi intinya sih demokratisasi akan terjadi. Yang kedua, kalau menurut saya kita harus siap. It's going to be an everlasting revolution, gitu, ever changing. Never stop changing. Never stop changing. Kenapa? Karena kan berubah. Perubahannya bukan ditentukan elit lagi. I see. Perubahannya ditentukan oleh society sendiri, gitu kan. Karena demokrasi tadi ya. Yes. Dan disaranai oleh digitalisasi. Ya. Karena apa? Knowledge mulai kan dari knowledge decentralization. Gitu. Tadinya kan yang punya knowledge cuma di institusi pendidikan sangat elitis lah. Kalau sekarang people come with knowledge. I see. Bahkan dari knowledge, terus mereka bisa test their knowledge karena digital, mereka bisa ngumpul di forum, bikin media. Nah itu kan sehingga percepatannya terjadi gitu. Nah jadi elitis ini akan selalu tarik-menarik dua kepentingan dengan yang ini. Ya pasti akan bilang, wah tapi mereka nggak punya metodologi ilmiah segala macam. Well, whatever it is, at the end of the day, ini punya power. Jadi ini tuh harus mau ada titik temu. Titik temu ya. Oke. Jadi kalau saya mengambil kesimpulannya Pak Jo, titik temu itu adalah salah satu yang dream dari ekosistem ini ya. Betul. Karena saya juga baru realize bahwa dengan digitalisasi itu adalah demokrasi ya. People bisa make voice di situ. Betul. Ya. Tadi kembali kalau ini transaksinya nggak sesuai sama kita, udah so yesterday misalnya gitu ya. Contohnya gitu kan yang dibilang
bad news travels 10 times than faster Yeah, than yes, good news. yes. Gitu orang nggak suka, dia langsung Yeah, post di yeah. sosial media. Ini gila nih, gue Yeah. diginiin, begini-begini. Everybody listens Iya, kan iya. gitu. Iya, Jadi benar-benar. itu kan memberikan power kepada orang. Betul, Dulu betul, kita mana berani. Betul. Orang ketinggalan pesawat aja bisa komplain di sosial media sampai airline-nya karena kamu tuh ya. Betul kan. Kalau dulu kita ya udahlah terima aja gitu kan. Iya. Komplain aja nggak berani. Gitu. Benar. Itulah yang saya sebut demokratisasi. Ini the culture is changing revolutionarily, I see. ya kan. I see. Nah, culture kan sivilisasi ini kan di drive oleh human. Iya. Budayanya lebih berani ngomong, Betul. dan lebih kritis. Betul. Ya itulah yang akan terjadi. Iya, akan terjadi. Jadi dari sesi kita tadi, entah saya nyebut sesi atau whatever it is ya, dari awal tadi kita ngobrolin soal bagaimana industri itu berjalan ya, terus kemudian bagaimana adoption terhadap human talent ya dan sebagainya gitu ya. Terakhir juga kita ada bicara soal mungkin bukan kompetisi tapi co-opetition kali ya, co-opetition, bekerja sama dan berkompetisi. Mungkin sudah jadi era yang penting ya dalam dunia digital finansial saat ini. Kita juga udah bicara soal dream, ya, dream dari seorang Pajo yang nyemplung di situ udah more than 20 years gitu ya. Insight dari diskusi kita nih, Pajo ya. Kira-kira untuk para leaders di sini gitu ya, apa sih yang menjadi the depth insight dari orang yang sudah berkecimpung dalam industri ini yang bisa jadi passing through to others? Ya, passing through others. Kira-kira gimana Pak? Oke, ini saya udah sering sekali menggunakan hal lama ya. Jadi gini, saya punya istilah, if you want to become the digital champion, you have to master the analog process. Because the analog is actually the real human being. Kita nggak akan pernah menjadi digital. Darah kita analog, udara yang kita hirup masih analog, cara kita berpikir. Nah, digital itu adalah pemrosesan data-datanya yang mempercepat kita berpikir, ya, mengambil keputusan kan gitu. Nah, banyak yang terjadi itu digital leaders itu is so focused on digital gitu kan. Dia lupa bahwa delivery-nya in the end kan itu menuju ke human, which is very. Nah, jadi itu saya combine di hybrid. Jadi proses-proses analog itu masih relevan. Contohnya distribusi, ya itu semuanya. Cuman pemrosesan datanya menjadi lebih efisien karena kita tahu menjalankannya lewat proses digital kan gitu. Nah, untuk itu as a leaders kita kan harus bisa membuat algoritma analognya, lalu kemudian kita tahu di mana yang perlu kita digitalkan gitu. Iya. Gitu. Supaya at the end secara proses lebih cepat, bisa jadi deliverable-nya lebih akurat. Yes, betul. Dan juga lebih modular. Kita yang ini bisa ini dulu, ini belum perlu digitalkan nggak apa-apa karena jadi kita juga nggak overwhelmed. Oh, everything has to be digital gitu kan? Ya kan, baby tapi steps juga. bukannya sekarang begitu? Apa namanya? Ya, itulah yang terjadi. Makanya saya bilang kita ini banyak kenapa? Wah digital bikin platform. Begitu saya cek, ini pain point analog yang mau diaddress ini nggak ada, nggak akan sustainable gitu. Jadi digital as a fashion beda dengan digital as a life tool kan. I see. Gitu. Di situ salah satu insight ya. Betul. Menarik ya. Menarik ya leaders ya, bahwa sebetulnya tadi digital as a fashion or digital as a tools. A tools, ya. I see. Dan apakah dia menjawab sebuah pain point? Ya, atau benar-benar hanya jadi fashion gitu ya. Dan satu yang tadi insight yang menarik, walaupun kita mengakui kita orang analog, kita analog yang berhasil migrasi dong, ya kan? Kita kan beradaptasi. Betul. Survival of the fittest. Tapi memang saya juga baru realize ya dari obrolan kita ini, memang
bisa jadi insight itu memang dari analog ya maksudnya. Betul. Karena bisa jadi kalau anak sekarang, contoh paling gampang lah, kita dulu untuk bikin tugas akhir harus ke perpustakaan. It took few days. Baca, tulis gitu, itu kan proses ya. Tapi coba tanya anak sekarang. Mereka googling saja. Dapat semua, terus dia bisa summarize gitu kan. Betul. Makanya kan, kenapa mereka bisa lebih cepat? Karena toolsnya bisa lebih cepat. I see. Tapi kan bahwa prosesnya, dia harus research, itu kan analog thinking. Betul. Harus research, ngumpulin data, ngumpulin pustaka, segala macam. Itu kan semuanya proses, cuman bedanya pemrosesannya sudah digital. I see. Jadi aksesnya dia lebih cepat aja. Betul. Berarti kalau kita korelasikan dengan digital finansial, sebetulnya what you need to deliver adalah how fast you can support the process itself. Yes, how the process sama kenyamanan. Kenyamanannya. Sebenarnya the biggest competitor of fintech siapa? Uang tunai. Uang tunai, yes. Karena people merasa gue dengan ini gue nggak punya problem. Gue merasa nyaman, gue merasa ada tangible. Betul. Produk yang dipegang gitu kan. So that's the real ini kan competitor of the fintech. Jadi kalau mereka belum merasa, kan prosesnya adalah mereka belum tahu saja apa yang mereka belum tahu. Betul. Kalau dia stick di situ, berarti kan proses yang pertama dari para fintech ini adalah instead of ngebombardir mereka dengan pakai ini nanti diskon sekian, mau pakai malah dibayar. Betul. Itu kan bukan edukasi yang sustainable kan gitu. Karena financial literacy-nya yang harus di-address gitu kan. Gitu. Menarik ya, menarik sekali leaders. Ternyata whatever dunia ya, whatever called ya, dalam dunia digital itu at the end sebetulnya resource utamanya itu memang harus fit in, understood, ya ada dalam dunia itu, karena at the end human adalah salah satu faktor penentu ya. Betul. Aja ya. Bisa saya simpulkan bahwa digitalisasi is a process. Ya. Digitalisasi adalah tools, processes gitu ya. Yang kalau kita bicara dalam dunia digital finansial ini, bagaimana si tools ini bisa adopt sesuai dengan customer centricnya, customer fokusnya ada di mana. Mungkin fokus dunia kemarin dengan dunia sekarang itu people behavior juga berbeda, gitu ya. Sehingga pada pemain-pemain yang bisa understood the people behavior itu tadi, dan bisa menerjemahkannya ke dalam deliverable dari servicesnya, itu bisa jadi yang pemenangnya, pemenangnya yang sustain. Oke, baik leaders, pembicaraan yang menarik, tak terasa, nggak tahu sudah berapa lama ya. Kalau mau dilanjutkan kayaknya bisa 2 hari 2 malam nih. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Baik, leaders, saya akhiri diskusi kami hari ini gitu ya. Saya open for another discussion kalau ada yang mau didiscuss di materi yang berbeda, event yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Jo. Sama-sama. Kehadirannya, pembicaraan untuk luar biasa. Kesini. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di session yang berikutnya.